Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci atau Sabtu Sepi. Di dalam bahasa Latinnya, Sabbatum Sanctum adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Hari dalam rangka mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Nuansa ungu dan hitam menyimbolkan ketiadaan, kegelapan, pengorbanan, malam, kematian, dan dunia orang mati. Setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam, seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respons mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi. Sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitannya. Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada suatu transisi antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman. Seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam, umat menghayati makna Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga disebut dengan Sabat kedua, yang membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti dan menguduskannya. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus. Sehingga pada hari Sabat kedua, jenazah Kristus diam terkubur di dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus yang esok akan kita peringati bersama. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita sejenak masuk dalam suasana hening. Mari masing-masing berserah diri pada Tuhan. Mari masing-masing mengambil bagian dalam doa pribadi.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi mengajak kita mengenang dan merasakan keheningan setelah kematian Yesus di kayu salib. Hari ini adalah waktu menunggu dengan hening, setia, dalam pengharapan bahwa kuasa kematian tidak akan mengalahkan kasih Allah. Marilah datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang, menyerahkan diri sepenuhnya, dan menyembah Dia yang memberi hidup dan pengharapan kekal dalam tema berhenti berbuat dosa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Sidang perayaan Sabtu Sunyi yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sabtu Sunyi mengingatkan kita akan singkatnya hidup kita manusia, beratnya pergumulan dan kenyataan dosa yang sering kita lakukan. Yesus yang telah dikuburkan hari itu telah menanggung semua dosa kita agar kita menerima pengampunan dan hidup baru. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang rendah, mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Saudaraku, Tuhan lihat diri kita, bahwa kita penuh dengan dosa. Dia tahu hati kita, Dia tahu hidup kita. Kita tidak berdaya, hati kita rapuh. Mari datang membawa pada Tuhan seluruh beban hidup kita. Tuhan, lihat diriku. Diluburi dosa
Berlarut kasih sebening air mata. Dalam keheningan Sabtu Sunyi ini, kita diingatkan bahwa kematian Yesus bukanlah akhir. Melalui pengorbanannya, Allah telah membuka jalan pengampunan dan memberi kita pengharapan akan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mengampuni dosa kita. Kasih-Nya dalam, kasih-Nya luar biasa. Ia tidak pernah mendendam pada kita, tapi Dia menghapus semua kesalahan kita. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar bukti kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi kita katakan terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana
Sabtu Sunyi. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Mari kita akan membaca Mazmur 31 pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Juga ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Rekan-rekan majelis gereja, saya tuntun dan sesudah majelis gereja membaca, dilanjutkan dengan jemaat. Kita mengikuti pembacaan ini sambil kita menghayatinya. Aman dalam tangan Tuhan untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Sebab Engkaulah bukti batuku dan pertahananku. Ayat 15, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Amin. Mati kalemi opuangku. Mati kalemi opuangku. Mati kalemi opuangku. Tupet irerunganku. Daangkulah kasih risa. Rampanan na
Ya Bapak Ibu, sidang perayaan Sabtu Sunyi yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang mendasari perayaan yang kita lakukan pada hari ini, pada sore ini, supaya kita sungguh-sungguh menghayati makna daripada Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi ini. Sebelum kita membuka mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami tidak mampu tidak mampu menahan rasa duka kami yang dalam ya Tuhan. Bahwa oleh karena dosa dan kesalahan kamilah, sehingga Yesus harus menderita, tersalib bahkan sampai mati. Lalu kemudian dia dikuburkan. Karena itu dalam suasana perayaan Sabtu Sunyi ini, kami umat-Mu dengan penuh kerendahan hati mempersatukan diri di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu Engkau memberikan penguatan bagi kami. Engkau meyakinkan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau melakukan perjuangan untuk merangkul kami dari lumpur dosa. Sehingga dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, kami sungguh-sungguh menghayati bagaimana pengorbanan-Mu yang sangat besar itu buat kami semua. Firman-Mu akan kami baca, kami dengarkan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, supaya kami mampu mengerti apa yang Kamu sampaikan bagi kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ratapan 3 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 24. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara, oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku, sehingga aku tak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku, walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Ia merintangi jalanku dengan batu yang dipotong, dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan akan pengembaraanku, akan racun pahit dan akan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin.
Pembacaan selanjutnya dari 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat dekat tempat Yesus disalibkan, ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi,
sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Amin. Kurai sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perayaan Sabtu Sunyi yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua yang ada dalam ibadah perayaan Sabtu Sunyi ini sudah pernah mengalami yang namanya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Mungkin kita pernah atau mungkin kita ada yang mengalami ditinggalkan oleh orang tua. Bagaimana perasaan kita sebagai anak ketika orang tua kita meninggal? Pasti kita betul-betul merasa sangat kehilangan. Atau mungkin ada di antara kita yang ditinggalkan oleh pasangan, apakah suami atau istri. Dan kita merasa sangat kehilangan karena kita masih sangat merindukan kehadiran pasangan kita untuk menemani kita, mengurus anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak kita misalnya masih kecil. Atau mungkin kita pernah ditinggalkan oleh saudara yang sangat kita sayangi. Atau sahabat yang sangat kita sayangi. Atau anak kita. Atau kita ditinggalkan oleh cucu kita. Saya pikir bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini biasanya kalau yang kita kasih itu baru meninggal, kadang ada banyak orang datang, atau banyak orang datang ada dari kalangan keluarga, dari kalangan jemaat, dari kalangan tetangga. Yang jelas bahwa banyak orang datang sehingga beban penderitaan yang kita alami karena ditinggalkan itu menjadi agak ringan. Tapi yang jelas bahwa tidak bisa menghapus duka cita kita. Termasuk juga ketika kita menerima penghiburan dari gereja atau melalui ibadah yang dilakukan, memang kita sadar bahwa ya firman Tuhan itu adalah penghiburan yang sejati. Tapi kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. Kita berduka, kita merasa kehilangan orang yang kita kasihi. Apalagi kalau misalnya orang yang kita kasihi itu sudah dikuburkan. Orang pada pulang, entah itu jemaat, entah itu keluarga, tetangga atau siapapun, mereka pada pulang. Lalu kemudian kita yang tinggal di rumah itu betul-betul merasa sangat sepi, sangat sunyi. Maka rorong liu di saading belanna nasi tampemi ki tahu. Dan sangat terasa orang yang selama ini bersama dengan kita dalam rumah, apakah orang tua kita atau pasangan kita atau saudara kita yang sudah dikuburkan, sangat terasa bahwa oh ya, dia betul-betul telah tiada. Kesepian, kesunyian betul-betul sangat dirasakan. Demikian juga halnya dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Oleh kelompok perempuan yang selama ini setia menjadi pengiring Yesus. Mereka merasa kehilangan orang yang sangat mereka kasihi. Apalagi dia meninggal pada hari itu dan dikuburkan pada hari itu. Yana kita toraya kumua samantana syokolangkan.
Kita bagaikan disambar petir di siang disambar petir di siang bolong. Kita betul-betul merasa sangat kehilangan secara mendadak. Kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Dan saya lihat kita orang Toraja, rupanya salah satu alasan sehingga tidak langsung dikuburkan orang mati, kita tidak mau seperti itu. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Kumata etala bisa susitu manu nasyok langkan tudiona indona, lalu kemudian kita segera yatim. Ya montona biasa itu kita toraya 2-3 hari atau beberapa waktu lamanya. Lalu kemudian agak redah kita punya kedukaan, baru kemudian upacara pemakaman kita langsungkan dengan tenang. Nah, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ialah bahwa setelah Yesus mati, setelah Yesus dikuburkan, harapan mereka menjadi sirna. Selama ini mereka bangga, Yesus adalah guru yang luar biasa. Selama ini bersama dengan Yesus selalu ada jalan keluar. Selama ini hampir tidak ada kesulitan yang mereka jumpai. Apalagi harapan mereka ialah bahwa nantinya Yesus ketika dia akan mendirikan kerajaannya, maka kita murid-muridnya semua ini pasti akan diberikan peran. Sehingga tidak heran kalau misalnya Yakobus dan Yohanes pernah datang kepada Yesus malam-malam. Guru, nanti kalau kamu menempati kerajaan, tempatkan kami satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Bahkan pada bahagian lain dalam kitab Injil, mamanya Yakobus dan Yohanes yang notabene adalah keluarganya Yesus secara darah daging, dia datang mintakan kepada mereka berdua, ingat nanti mereka berdua ini saudaramu. Tapi Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bahkan dalam perjalanan Simon Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka pernah ribut mempersoalkan siapa yang terbesar di antara kita. Ini karena dengan iming-iming nantinya akan mendapatkan kedudukan. Lalu ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan tadi, mereka semua pada diam. Karena Yesus tahu bahwa yang mereka persoalkan adalah siapa yang terbesar di antara kita. Dan Yesus katakan, yang mau menjadi terbesar di antara kalian ialah dia harus seperti anak kecil. Yang mau menjadi terbesar ialah dia harus melayani. Kemarin dulu kita melaksanakan perayaan Kamis Putih, di mana di sini kita saling membasuh kaki antara yang satu dengan yang lain. Dan tentu bukan hanya sekedar sebagai tradisi atau kebiasaan saja yang kita lakukan, tapi kita mau betul-betul meneladani Kristus bahwa dia merendahkan diri. Padahal dia adalah guru, dia adalah Tuhan. Tapi dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Supaya contoh yang dia lakukan atau hal yang dia lakukan, jejaknya Yesus, kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita akan mengikutinya. Saudara-saudara, kematian Yesus seperti yang diceritakan baik kemarin maupun pada hari ini. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, karena dosa-dosa dunia, karena dosa-dosa kita, para murid kita tidak tahu kemana mereka pergi mencari tempat untuk bisa menjadi aman. Sahabat tantu bu utum lampenan na solana sang itu kumua, na sedangkan Yesus guru panggawata nana pongkomo, apalagi kita te anak guru anak buanna anak gurunna, pasti nang lana kuamo da kote mati tahu kumua ya tu mati antek-antekna. Mereka ketakutan. Sehingga tidak heran kalau kita perhatikan bagaimana Simon Petrus tidak mengakui Yesus di hadapan orang banyak. Karena ketakutan senasib dengan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Simon Petrus yang selama ini salah satu murid Yesus yang getol untuk bagaimana supaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Bahkan ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, dia mengatakan, lebih baik saya yang masuk dalam penjara daripada kamu guru yang orang perlakukan tidak bagus. Ya menurut aku Yesus nata pana
Noni manuk Petrus mu piongan ni mo pentalun. Dan memang betul. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perayaan Sabtu Sunyi sekarang ini, ketika kita mengenang Tuhan Yesus yang berada di dalam kubur, maka semestinya kita masing-masing akan kembali memeriksa diri kita. Kita masing-masing akan menyatakan rasa duka kita, bukan karena kematian Yesus, tapi rasa duka kita oleh karena dosa kita lah, oleh karena kesalahan kita lah, oleh karena kekerasan hati kita lah, sehingga Yesus diperlakukan demikian. Makanya ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke Gunung Golgota untuk disalibkan, kelompok perempuan Yerusalem menangisi Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang dan berkata, janganlah tangisi aku, tapi tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu, bahwa oleh karena dosamu lah, oleh karena kesalahanmu lah, oleh karena pelanggaranmu lah, oleh karena kekerasan hatimu lah, oleh karena kesombonganmu lah, oleh karena keangkuhanmu lah, sehingga semuanya itu ditimpahkan kepadaku. Sehingga dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, betul-betul harus kita dengan penuh penghayatan bahwa Yesus betul-betul mati. Yesus tidak bersandiwara. Yesus rela mati oleh karena dosa-dosa kita, dosa Bapak Ibu, dosa saya, dosa kita semua. Dan kalau kita berada dalam suasana duka, berduka bukan karena kematian Yesus tapi karena dosa-dosa kita, maka kita semua yang datang di sini, ya, bukan sekedar sebagai kebiasaan saja untuk memakai pakaian hitam misalnya atau warna gelap. Tetapi betul-betul ini karena rasa duka kita yang harus kita hayati. Kedukaan kita karena dosa kita. Sehingga Yesus demikian sambil kita bersyukur kepadanya. Kalau kita orang berduka, biasanya kita menghindari ketawa-ketawa, kita menghindari ramai-ramai, kita menghindari bikin acara. Kemarin dulu ada seorang teman katakan kepada saya, lah sesiaku mereka Pak Pendeta ke malam minggu, kuku metumbari, naku alam acara ki, kuku apa ya di acara, naku kami porenna, kuku kami, tak liku bisa malah to Sabtu Sunyi. Dan Sabtu Sunyi itu hanya satu kali dalam 1 tahun itu kita rayakan di rumah saja, tidak kita menghindari untuk kasih nyala musik sebenarnya. Apalagi Bapak Ibu yang gemar karaoke. Hindari dulu itu, nanti mungkin besok sore baru kemudian kita ramai-ramai menyatakan sukacita karena kemenangan Kristus. Tapi hendaknya Sabtu Sunyi ini harus kita isi dengan suasana yang betul-betul mengajak kita untuk menghayati dan mensyukuri rahmat cinta kasih Tuhan melalui pengorbanannya oleh karena dosa kita. Bayangkan. Ya tu kusanga lata kilalai solanasang takure sumanga elah kopo matua kumamore itu to tumampata sondak impasan ni to tang tabelan tapasan. Iana di kuasa Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi, Allo satu makarorong tongang ki kita tanga itu kaleta tak bayangkan mo kumua ya kenalan tampe taru ki itu dona puang matua upu liol lo ta sumpu sumandakta. Tapi karena cinta kasih Tuhan sehingga proses ini dialami oleh Yesus dalam rangka supaya kita sebagai anak-anaknya sungguh-sungguh menerima pengampunan dan keselamatan. Sehingga tema kita harus berhenti berbuat dosa. Ya, lata toremo tontum pugo itu dona kekadakian. Khotbahnya Bapak Pendeta Daud kemarin di halaman gedung gereja luar biasa disampaikan kepada kita sekalian. Bahkan gereja Toraja mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa, bahkan itu dari warga gereja Toraja sendiri. Tapi setelah Pak Pendeta berkhotbah saya katakan, ya tumi pokadan ini tuang pandita. Yaman na miranganan itu kumua, semuanya itu menjadi vitamin bagi gereja Toraja. Semuanya itu menjadi energi bagi gereja Toraja. Bayangkan kalau gereja Toraja berdiam diri melihat penyakit sosial yang merebak, yang merajalela,
orang yang mempelopori untuk membasmi, tapi justru mereka yang melakukan hal seperti itu. Apakah kita tidak kecewa? Kau tak syarah kayak rencana singa anak tahu sendiri tetondok kota. Iya hari para na ditempatkan sebagai panggawa bos di kuana urus di tetondok kota. Na pakilala ki kempugo ki kasalan na ternyata no kaya pole engkuang ki justru na peralat riki. Begitu banyaknya warga masyarakat kita yang diperalat untuk mengedarkan narkoba, untuk melaksanakan berbagai macam bentuk judi supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi karena itu dalam perayaan Sabtu Sunyi ini pada sule masalah nasang kakak-kakak kaleta tamak kur semangat langan puang matua aku makur semangat puang. Mi pakaboro tongan mi kamasaikan sola nasang. Ya anak tua anak tungga mi tu sitongan na tangan nama siampe na ke tanga torotolino. Tetapi kamu rela korbankan datang ke dalam dunia bahkan sampai mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Bahkan ketika dia dikuburkan seperti dalam bacaan kita di Petrus tadi, bahwa dia turun ke dalam dunia orang mati. Itu berarti bahwa Yesus kita luar biasa menembus segala sesuatunya dalam rangka meraih kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa kegelapan, atas kuasa kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, mari kita tunduk kepala sejenak. Kita masing-masing merenung, kita masing-masing dengan penuh penghayatan bahwa andai kata Allah meninggalkan kita seterusnya, maka sesungguhnya kita ini tidak punya arti lagi. Tapi justru karena dia rela berkorban sampai mati, bahkan sampai dikuburkan, sebagai pertanda begitu besarnya rahmat, cinta kasihnya, pengorbanannya yang dinyatakan bagi kita umat manusia. Kiranya perayaan Sabtu Sunyi ini menjadi momen perenungan secara mendalam bagi masing-masing kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pujian Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta
Kasih Tuhan sangatlah indah, telah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan. Kita terus mengingat bahwa di dalam kubur pun Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Di dalam kubur pun Ia memperlihatkan bahwa Ia memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Karena itu mari kita bersama akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari mendengarkan Mazmur 31. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Saudara, kita nyatakan syukur kita. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Puji
Ia melo tarapa ta misalan pasambayang pangandoh tamas sambayang. Opuang kapenomban kilan kadatuan suruga. Kamu mau tu puang na langi, puang na lino, puang na mintu angga maritik. Mitiro siya mitarrukan solanasang lante. Allah satu kini makarorong solanasang. Makarorong kan belanna suleki tanga. Tumba mapandingna tudiona katuangki kami torrotolino kemilan tampe tarrukan. Pabelanna mama semi syakaboromi. Memang kamu rampo mendeme di kapadanganna ulan dolalanni kan solanasang. Saya komorai komin nolai tumintu uluanna kama parisan. Saya komate komi do kayu piata belanna dosaki syakasalangki. Ami di peliang nallo totemo ia memendadi allo tu sule kitanga tu minailan kaburu pamanas sadukan oleh kadami kumua meroko komi kaburu mentama komi maririn nalitak minai dukam papain itu dona kuasammi. Kumua ta itu misa apa? Laun nampangi ko mimpugo itu diona. Laun parampo itu diona kareba kaparanuan. Nallo minggu mendadi allo kapataluan mendadi allo kamalimbangunan. Ia mato opuang. Kelante allo kinai ma karorong solanasang makarorong kan untanga sule kaleki kumau putongan naloki sumpu sumandaki ken natai na pak kaboromi pabelan na pak kaboromi siya kamasokanami mi bangunan mana apa itu randungki solanasang kan ki patok mak kura sumanga mati olomi dan no pak nallo yate bongi yate lakinan nungan mandalan tudiona kamasokanami. Annayate kami solanasang laki tampe mo laki tore mo poge itu diona tang situru na lalampak poriami saaburan dosa. Opuang pamatoto kan solanasang pasadia kaleki untain itu diona allo masyang allo lakinai parannu sia lampakaraya itu diona allo kapatalon na punga Yesu. Pato yang itu dona rupa-rupa sandakadake bala siya kasanggangan. Naya teme kaparanuan siya kasendiang ki solanasang kan. Randu ko diomay ampoki anak ki solanasang kan. Lako teme to mangura, lako teme to matua, siya lako teme saaburan to kipo matuinduk. Dikua opuang ki pasomboy siya ki papayan itu kaparanuan kasendiang ki masyang allo. Nolay pak pakarayan, nolay allo paska. Mintu pak pasaka lamete kombongan dan no pak mi pasake puang. Nanai kombongan mi pasombo itu dona kaparanuan kasendian na masyang. O ambek puang kapenombang kilan suruga. Pada mangka ki sorong itu dona pemala aki. Tanda kuren sumanga aki. Kumua belan na pak kaboro mi belan na kamasokanan mi ki maadin siapa den susitu denna. Pasake tu mintu na topuang na maadin dipakai melodion na lana pokabidangan na kaparentammi. Budoluan na pak kamasyami dulu batang dikaleki patudukan puang kita ndai pakai mele tua me kapuang mati olomi. Kipas sambayang lakote memintu tomatuangki. Layatu pakalan nasya mak diorento temo layatu tang palambi inarampo. Opuang pamatoto i syarinding pala isolanasang ilan mintu toroke edena. Di kona tontong sandatongan ni kumua kamu tu puang tomang kambi masokan lako kalena. Pasake puang lako temei kami mintu tomatua ambe indo di lubanua. Kisona mana pe tome pasanan tengkoki. Pasake tomei anak-anak yang poki tu merasana masikola na matutu melada matutu masikola. Ya tome sibiti na pa maranukan puang mi pasake.
Di kuana tu tuan lobo pada kasalle kadamis ja pada lobo bisa rammi na tae sengak na popuang kamu manna misa-misanna. O kapeno bangkilan suruga. Kipas sambayangan. Temintu tau mima dioren mitiro se mitaru kan kamasaikan puang. Mikadutu kan lakola lampa aporiammi. Kikila leduka. Lako tomatuangki se nenek na kusuma tumasussa. Bela nakamatian na misa siluuna dio manado nina. Ma dioreng komi puang mendari toma pakilala sia toma pakatana si. Nalako pira-pira keluarga tu nolai lalam mambela male lako manado. Lamianta mirinding pala. Narampo si sola kale salama. O kapeno bangkilan kada tuan suruga. Mintu pak kamayan tu disoyanan lante kombongan. Lamirinding pala kan ni. Di kona mintu nama ading kisoyanan si turu na kalau na penami. Ia mo tepung atu pangandoki. Ia mo tepung atu diona pas sambayangki. Situang kurren sumangaki. Ki parampo mati olomi. Menggarontok lan Yesus Kristus puang pelabaki. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan tenang perlahan-lahan kita berdiri. Kita bersama akan mengatakan lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku. Sayapmu
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, saudara-saudara di dalam diri Yesus Kristus. Dengan hati yang teguh dan penuh pengharapan, hiduplah dalam kesetiaan kepada Kristus. Pergilah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah dengan pengharapan yang besar di dalam Tuhan, bahwa Dia akan meneguhkan, menguatkan, dan akan terus menyertai kehidupan kita. Kita ingin selalu dekat dengannya, karena Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kita. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengingat Tuhan tiada
Mari tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Mari berdoa, berserah diri pada Tuhan. Terima kasih kita boleh hadir dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kami ingatkan bahwa besok ibadah kita jam 6 pagi bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan juga jam 6 sore akan dilakukan di gedung Bunga Lalan ini. Tuhan memberkati.